Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Hidayati dari kelas FSD semester 4, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan menerangkan tentang toharoh, sebagaimana memenuhi tugas mata kuliah praktikum Qiraah oleh Bapak Bambang Irawan. Silahkan disimak videonya. Toharoh adalah bersuci. Toharoh menurut bahasa adalah bersih dan terbebas dari kotoran yang nampak, seperti najis yang berasal dari air kencing atau yang lainnya. Kata at-tohir berarti membersihkan, yaitu penetapan bahwa suatu tempat itu terbebas dari kotoran. Adapun toharoh menurut istilah syara adalah membersihkan segala sesuatu yang menghalangi sahnya sholat, baik dari hadas atau najis dengan menggunakan air atau yang lainnya, atau dengan menggunakan debu. Hukum toharoh: bersih dari najis dan menghilangkannya merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan pakaianmu bersihkanlah." Quran surat Al-Muddatsir ayat 4. Juga terdapat dalam firman-Nya, "Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang ruku dan yang sujud." Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Adapun bersih dari hadas, maka merupakan suatu kewajiban yang sekaligus sebagai syarat sahnya sholat. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tuqbalu sholatan bighairi tuhurin." Sholat tidak diterima tanpa didahului dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim nomor 224. Toharoh merupakan syarat sah sholat seorang hamba. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo." Tidaklah diterima sholat kalian yang berhadas hingga dia berwudu. Melaksanakan sholat dalam keadaan suci merupakan bentuk pengagungan kepada Allah. Dan hadas kecil maupun hadas besar, jika najisnya tidak terlihat, termasuk kategori najis secara maknawi, karena menjadikan timbulnya rasa jijik bagi orang yang akan menempatinya. Maka, hal tersebut bisa merusak nilai pengagungan terhadap Allah dan menghilangkan hakikat bersuci itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang senantiasa dalam keadaan suci dengan firman-Nya, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Kurangnya kehati-hatian terhadap najis menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur. Hal ini seperti yang terdapat dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati 2 kubur, lalu bersabda, yang artinya, keduanya sedang diazab. Keduanya tidaklah diazab karena suatu perkara yang besar. Adapun yang ini, dia tidak berhati-hati dengan air kencingnya. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, macam-macam toharoh. Para ulama membagi toharoh secara syar'i menjadi 2 bagian. Yang pertama, toharoh hakikiyah, yaitu bersuci dari kotoran. Maksudnya adalah bersuci dari najis. Hal ini biasanya terdapat pada badan, pakaian, dan tempat-tempat selain keduanya. Yang kedua, toharoh hukmiyah, yaitu bersuci dari hadas. Hal ini khusus yang terdapat pada badan. Toharoh terbagi menjadi 3 bagian. Toharoh kubro, yaitu hadas yang hanya bisa suci dengan mandi. Toharoh sugro, yaitu hadas yang bisa suci dengan wudu. Dan pengganti dari keduanya tatkala mengalami uzur, yaitu dengan cara bertayamum. Kita masuk pada praktek toharoh yang pertama, yaitu adalah berwudu. Tidak sah sholat seseorang yang tidak berwudu,
dan tidak sempurna wudunya seseorang yang tidak menyebutkan nama Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun praktek wudu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat ikhlas karena Allah dan membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang kedua, berkumur, menghisap air dan menyemburkannya sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh seluruh muka sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh atau mencuci kedua tangan beserta 2 siku dan menggosoknya sebanyak 2 kali dengan mendahulukan tangan sebelah kanan. Yang kelima, mengusap kepala dengan menjalankan kedua tangan dari ujung muka kepala hingga tengkuk dan mengembalikan kedua telapak tangan itu seperti semula. Setelah itu, mengusap kedua telinga. Yang keenam, membasuh kedua kaki serta mata kaki dengan menggosoknya sebanyak 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan. Yang terakhir, mengucapkan doa setelah berwudu, yaitu Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berwudu menggunakan air. Air adalah alat bersuci paling utama. Bisa air hujan, air mata air laut, air sungai, atau air salju. Sedangkan ketika kita tidak menjumpai air, kita diperbolehkan untuk tayamum. Toharoh yang kedua ini adalah tayamum. Tayamum boleh kita lakukan apabila sudah masuk waktu sholat. Itu ketika kita tidak menjumpai air atau kita sedang dicoba terluka parah atau sakit yang tidak boleh terkena air, sehingga mengharuskan kita untuk tayamum. Tayamum adalah sesuci dengan tanah atau debu yang suci. Tayamum untuk orang sakit dan musafir. Adapun prakteknya adalah sebagai berikut. 1. Mengucapkan basmalah disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah. 2. Meletakkan kedua tangan pada debu. 3. Meniup debu pada kedua telapak tangan. 4. Mengusap wajah. 5. Mengusap punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Dan mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Toharoh yang ketiga adalah mandi wajib. Mandi atau al-ghuslu menurut bahasa berarti menuangkan air pada sesuatu. Menurut istilah, mandi atau al-ghuslu adalah menuangkan air pada seluruh tubuh dengan cara yang telah ditentukan untuk menghilangkan hadas besar karena mengeluarkan sperma atau air mani, berhubungan suami istri, setelah menstruasi atau haid, dan setelah nifas. Mandi wajib dilakukan dengan mengguyurkan air ke seluruh tubuh dengan niat
dan tata cara tertentu. Ada 7 hal penting dalam mandi junub yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, niat dengan mengucap basmalah. Kedua, membasuh atau mencuci 2 telapak tangan. Ketiga, mencuci kemaluan. Keempat, wudu. Kelima, mencuci kepala. Keenam, membasuh tubuh. Ketujuh, mencuci kaki. Tata cara mandi junub. Yang pertama, niat. Berniat ikhlas karena Allah disertai mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Yang kedua, membasuh atau mencuci 2 telapak tangan. Membasuh atau mencuci 2 telapak tangan dilakukan sambil membersihkan sela-sela jari tangan. Ketiga, mencuci kemaluan. Mencuci dan membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, kemudian menggosok tangan dengan tanah atau yang jadi gantinya, seperti sabun atau pembersih lainnya. Khusus bagi wanita karena haid dan nifas, dengan cara membersihkan kemaluan dengan kapas atau yang sejenisnya yang telah diberi pengharum. Yang keempat, berwudu. Berwudu seperti wudu akan melaksanakan sholat. 5. Mencuci kepala. 6. Membasuh tubuh. Langkah ini dilakukan dengan cara mengguyurkan air ke kepala, dimulai dari bagian kanan, kemudian ke bagian kiri sebanyak 3 kali, dan meratakannya ke seluruh tubuh. Lalu, memasukkan jari-jari ke pangkal rambut dengan diberi wangi-wangian atau shampoo, dan menggosokkan sabun ke seluruh tubuh dengan sebaik-baiknya. Demi kesempurnaan dalam mencuci kepala, perlu diperhatikan. Bagi yang menggunakan ikat rambut, hendaknya melepaskan ikatannya. Membilas dengan menggunakan air dan mengguyurnya ke seluruh tubuh. 7. Mencuci kaki. Mencuci dan membersihkan 2 kaki dengan mendahulukan kaki kanan 3 kali, kemudian kaki kiri 3 kali. Diratakan dan digosok saat membasuh atau mencucinya. Semoga bermanfaat. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.